Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini, video kedua untuk PJJ Seni Budaya dengan materi membuat ragam hias pada bahan kayu. Nah, kalau minggu lalu di media kain, minggu sekarang di bahan kayu. Nah, jadi sebelum saya bahas tentang tekniknya dan segala macamnya, sebenarnya di Indonesia sendiri ini kerajinan kayu sudah sangat terkenal ya, apalagi di daerah Jepara dan daerah Kalimantan. Di sana ukiran-ukiran kayunya benar-benar sangat-sangat bagus atau mungkin terkenal juga. Nah, di Indonesia sendiri penggunaan kayu itu biasanya lebih sering kita temui ya di rumah gitu, seperti peralatan rumah seperti lemari, kasur, kursi, meja dan sebagainya. Selain itu, ya kita juga sering lihat mungkin alat musik juga pasti menggunakan kayu. Nah, dan kayu-kayu ini juga sebenarnya nggak asal sembarangan. Ada beberapa kayu yang memang cocok untuk A, untuk B misalkan. Yang sering digunakan kayu jati. Kayu jati itu lebih sering digunakan untuk alat-alat rumah tangga. Kenapa? Ya karena seratnya yang cukup bagus dan kayunya yang sangat keras. Jadi tidak mudah rapuh, tidak mudah dimakan sama yang suka makan kayu itu. Nah, kemudian kalau untuk alat musik, biasanya alat musik itu biasanya menggunakan kayu mahoni. Nah, kenapa kayu mahoni? Karena teksturnya yang lembut, nggak terlalu keras dan kering juga gitu, dan seratnya bagus kalau untuk alat musik. Jadi biasanya kalau kayu jati itu untuk alat-alat rumah tangga, untuk alat musik ya, biasanya menggunakan kayu-kayu mahoni. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang kayu dan daerah terkenal di Indonesia yang terkenal dengan ukiran-ukiran kayunya. Nah, kalau untuk teknik membuat ragam hias di kayu ini sebenarnya menggunakan teknik ukir. Nah, teknik ukir ini tentunya menggunakan alat khusus yang bernama pahat. Nah, sedangkan untuk pahat ini itu jenisnya ada 4. Jadi berbeda jenis, berbeda bentuk, berbeda kegunaan. Yang pertama itu ada pahat kuku. Ya, pahat kuku bentuknya seperti ini. Oke. Nah, fungsinya sebenarnya adalah untuk mengerjakan bagian-bagian lengkung. Ya, jadi kalau kalian mau bikin lengkungan ataupun menggunakan pahat kuku ini. Kemudian yang kedua ada pahat lurus. Pahat lurus bentuknya seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengerjakan bagian-bagian yang rata, yang lurus. Mungkin untuk merapihkan kalau misalkan si kayunya tidak rata gitu, diratakan menggunakan pahat lurus ini. Kemudian yang ketiga ada pahat lengkung setengah bulatan. Bentuknya seperti ini ya, atau bisa juga disebut pahat kol. Kegunaannya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Jadi bagian-bagian melengkung, biasanya sudut-sudut yang melengkung gitu, menggunakan pahat lengkung setengah. Kemudian yang terakhir ada pahat miring, bentuknya seperti ini. Kegunaannya adalah untuk membersihkan sudut-sudut atau celah pada ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Jadi bagian-bagian yang perlu dibersihkan, si kayu-kayu yang masih tersisa menggunakan pahat pisau miring tersebut. Tapi nggak hanya pahat yang diperlukan, kita perlu palu juga untuk memukul si pahatnya. Nah, itu alat yang digunakan untuk membuat ukiran pada bahan kayu. Nah, sebenarnya nggak hanya mengukir ya kalau untuk di kayu. Karena kan kalau untuk tingkatan kalian menggunakan mata pahat itu atau mengukir itu kan sulit, belum lagi alatnya mahal, belum tentu bisa kan. Nah, kita juga bisa melukis sebenarnya, jadi bisa melukis di atas kayu. Nah, gitu, jadi menggunakan spidol, pensil warna atau mungkin cat kayu, cat apapun gitu. Nah, itu alat yang bisa kita gunakan untuk membuat ragam hias pada bahan kayu. Jadi selain mengukir, yang utamanya memang sebenarnya mengukir, cuman kita bisa melukis juga dengan menggunakan pensil warna, spidol dan sebagainya. Nah, kemudian untuk tahapan membuat ragam hias pada bahan kayu ini sebenarnya sama dengan tahapan di atas kain juga. Yang pertama kita tentukan dulu nih motif apa yang akan kita buat, misalkan flora. Oke, udah dapet. Kita buat sketsanya pakai pensil di atas kayunya. Kemudian setelah kita membuat sketsanya menggunakan pensil, kita warnai menggunakan alat warna atau dengan pahatnya, misalkan seperti itu. Jadi itu untuk tahapannya. Jadi yang pertama itu tadi
tentukan dulu polanya nih, polanya mau apa, kemudian yang kedua buat sketsanya, yang ketiga warnai. Jadi 3 tahapan. Sekali lagi, tentukan motifnya, kedua buat sketsanya, dan ketiga adalah mewarnai atau mengukirnya. Nah, itu saja video singkat kali ini. Semoga materinya tersampaikan dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Dadah.